Halo semuanya, gue Okto, selamat datang di channel Teh Manis Teknologi Masa Kini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info, saran, pertanyaan seputar konten di channel ini. Dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Jadi hari ini kita akan bahas sebuah lanjutan video yang kemarin, yaitu membahas tentang device IoT menggunakan perangkat yang sama, Note MCU dan satu buah LED, tapi kita akan modif sedikit ya. Jadi dimana kalau kemarin itu kan device kita hanya bisa diatur lewat localhost, jadi harus dalam koneksi wifi yang sama, walaupun gak ada internet gak apa-apa, yang penting ada koneksi wifi-nya. Nah sekarang kita akan bikin yang lebih upgrade gitu ya. Jadi kita bisa kontrol ini dari manapun. Misalnya kalian lagi di luar rumah, kalian bisa kontrol ini karena ini terhubung dengan internet. Yang kalian butuhin adalah satu aplikasi namanya Blink. Ini mudah banget pakainya, buat kalian yang pemula juga bisa. Gue juga sangat mudah banget pakainya karena interface-nya juga simple ya. Kalian bisa download di App Store dan Play Store, jadi ini bisa buat Android dan iOS. Oke, jadi sistemnya si Blink ini adalah kayak sebuah perusahaan yang dimana mereka ini menyediakan cloud untuk kita sebagai user menggunakan cloudnya mereka. Jadi misalnya kita udah bikin aplikasi di Blink, IO-nya kita udah buat, nah nanti disimpan itu di database-nya si Blink. Jadi nanti ada autentikasi token, itu kita pakai sebagai otorisasi kita, sebagai akun kita nih bisa ngakses cloud kita yang ada di database-nya Blink. Jadi nanti Note MCU kita ngambil datanya dari situ. Nah jadi cara kerjanya adalah pertama kita bikin akun dulu di Blink, nanti akun kita itu akan disimpan di database mereka, jadi project kita ada di situ di akun kita. Lalu kalau kita udah bikin project tersebut, nanti kita akan dikasih sebuah autentikasi key, jadi itu akan mengakses project kita. Jadi Note MCU kita ini bisa tahu project mana nih yang bakal diaplikasikan di Note MCU ini. Tentunya autentikasi kode itu akan ditaruh di codingan yang akan diupload ke Note MCU kita. Kita langsung aja coba masuk ke aplikasinya. Jadi kalian harus download dulu pertama yang jelas. Nah, hal yang pertama kalau kalian udah download Blink adalah kalian harus create account. Tapi kalau udah ada ya udah tinggal login aja. Di sini gue udah, jadi gue tinggal login, masukin email dan password yang terdaftar. Nah ini adalah sebuah tampilan utama dari Blink ya. Ada new project, my app, dan community. Nah, di sini kita akan new project ya. Jadi kita pencet yang new project. Terus di sini akan ada nama project name. Kita namain project kita sebagai IoT controller LED. Terus kita pilih nih ada device-nya apa. Misalnya kita kan pakai Note MCU, jadi kita cari Note MCU. Ini dia. Terus konektivitasnya apa, wifi, ethernet, USB, atau USB. Kita kan internet jadi pakai wifi gitu. Dan ada bluetooth juga gitu ya. Ke dark mode, yoi. Great. Oke, kita tokennya akan dikirim ke email yang terdaftar. Nanti kita login, register. Jadi ntar kalian bisa akses tokennya di situ. Oke. Nah ini adalah canvasnya. Jadi ini adalah kayak project canvasnya. Pencet plus di sini untuk nambahin fitur-fiturnya kayak IO-nya apa aja. Dan ada button dan masih banyak lagi, ada slider, timer, joystick. Terus ada value display kalau misalnya kalian mau bikin display gitu di aplikasi kalian. Nah ini kan dia pakai energi, jadi ini kayak bayar gitu ya kalau misalnya kalian mau nambahin energinya. Dan menurut gue ini murah ya, melihat dari fitur yang bisa kita pakai dan kemudahannya gitu yang mereka tawarkan. Ya lumayan lah ya, nggak mahal banget tadi. Nah nanti kita akan explore lagi nih sejauh apa aplikasi ini bisa dimanfaatkan. Nah gue butuh slider karena untuk intensity tadi. Jadi ada dua nih pilihan kita, mau pakai slider atau switch button gitu. Ini kita bisa atur besar kecilnya, jadi kita atur size nya seenaknya gimana. Nah kita bisa atur size nya jadi enaknya gimana. Nih posisi juga bisa kita atur di atas atau bawah. Ada button off dan slider, gue pengen bikin buttonnya di atas, slidernya di bawah. Nah setelah itu kita harus atur nih, kita klik aja IO nya, komponennya. Nih di sini kita atur pinnya, pin mana yang mau dipakai, jadi outputnya jadi dari pin mana. Ada D1, D2, D3. Gue akan pilih D3 aja. Yuk, pilih D3. Terus outputnya di sini kan kalau pakai switch itu 01 doang. Nah di sini pengen di push atau di switch. Kalau di push ya jadi kan harus pencet terus buat aktif ini. Jadi ini mungkin kayak untuk bikin sebuah motor gitu ya, motor listrik atau motor DC, kalian bisa push gitu. Nah terus ini kita labelin namanya, bisa juga untuk off atau on, atau switch nyala atau mati gitu ya.
Kita namain buttonnya ini adalah button switch. Oke, sudah jadi. Di situ ada switch, terus outputnya di slidernya. Untuk slidernya kita bikin tulisan intensity kali ya. Lalu pinnya kita pilih juga pin yang sama. Jadi kalau misalkan kalian punya dua LED, yang satunya mau bikin 1 0, artinya itu pakai switch, satunya lagi pengen intensity juga bisa. Jadi portnya kalian ganti outputnya. Di sini karena kita pakai yang sama, jadi pakai D3 juga. Nah, ini kalau udah selesai, kalian bisa bikin device ini bisa dikontrol oleh siapapun ya. Kasih akses misalnya ke keluarga kalian gitu, dengan akun yang berbeda kalian bisa mengaksesnya. Setelah itu kita akan kirim lagi autentikasi tokennya, itu bisa dari kalian copy atau kalian email. Kalau gue di sini akan email aja karena lebih mudah. Sudah terkirim. Lalu kita akan cek emailnya dan masukkan ke codingan di Node MCU-nya, yaitu di Arduino IDE. Nah, kalau kalian udah buka email kalian, langsung aja kita ke Arduino IDE. Di sini ada codingannya. Codingannya simple banget karena codingan yang sebenarnya itu ada di database-nya Sibling. Jadi kita nanti cuma akses aja dari situ. Di sini kita cuma deklarasiin, yang penting ada library Sibling-nya. Nih, nah ini yang 3 di atas ini adalah library Blink. Kalau kalian mau download gampang, tinggal ke library manager aja. Di sini keywordnya the Blink. Nah ini kalau gue udah install, jadi tulisan install, kalian bisa install gitu atau enggak cek di deskripsi bawah, gue udah kasih library-nya juga. Nah ini adalah key authentication-nya yang tadi dikirim dari email ya kan. Nah ini dia, gue buka emailnya untuk copy aja langsung ke Node MCU kalian di Arduino IDE-nya gitu. Oke, ini kalau gue udah copy, terus abis itu masukin SSID dan password internet yang pengen kalian pakai dan langsung upload aja, udah. Dan btw kalau kalian mau nyari codingan ini, gue juga ngambil dari Blink ya, jadi ini udah ada codingannya, ada di Blink semuanya. Jadi mereka memang menawarkan kemudahan banget, nggak bisa langsung pakai aja gitu. Nah, kalau udah upload kita tungguin aja uploadnya. Nah kalau udah selesai upload, langsung tes aja di device kita. Kalau udah kita bisa lihat yang start ini, yaitu kita pastikan udah connect, dia ini udah connect ke ya, kita tes bisa untuk ya kan bisa. Walaupun nggak pakai wifi yang sama juga ini udah bisa. Terus di sini kita bisa modifikasi sedikit nih. Kalian bisa memanfaatkan yang namanya Google Assistant. Itu kalian bisa atur ya. Google Voice. Turn on the lamp. Lamp on. Turn off the lamp. Keren banget. Jadi gue pakai yang namanya IFTT. Kalian bisa search aja di browser. Nah ini jadi mereka ini bisa menghubungkan yang namanya device IoT kita dengan Google Assistant, dan banyak banget. Gue bisa matiin device gue ini dengan cara gue say turn off the lamp dan nyalain dengan cara turn on the lamp di Google Assistant. Jadi kalian bisa mengkoneksikannya dengan Google Assistant, dan tentunya ini bisa jadi untuk kalian pengen bikin sebuah ekosistem IoT atau ekosistem smart home gitu ya, pakai bantuan dari IFTT ini. Nah untuk konektivitas dengan Google Assistant gue akan sampaikan di video selanjutnya.